Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harga Firsta Surya Alfaik dengan NIM 25411040239. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan. Di sini saya akan membuat video dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah pokok dalam qawaid al-fiqhiyah. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah qawaid al-fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Ishak Surya Nugroho. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu definisi dari qawaid al-fiqhiyah? Jadi, definisi dari qawaid al-fiqhiyah adalah secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu qawaid bentuk jamak dari qaidah dan fiqhiyah. Nah, berikut penjelasannya, yaitu pengertian secara bahasa atau etimologi. Qawaid berarti dasar asas atau fondasi, baik yang bersifat konkret seperti fondasi bangunan maupun abstrak seperti dasar-dasar suatu ilmu. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan untuk menyebut fondasi Ka'bah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Lalu fiqhiyah berasal dari kata fiqh yang berarti pemahaman yang mendalam terhadap maksud sesuatu. Lalu secara terminologi, qawaid adalah suatu prinsip kaidah umum yang bersifat menyeluruh atau kuliah yang membawahi banyak masalah fikih atau furu, di mana hukum-hukum dari masalah konkret tersebut dapat diketahui melalui kaidah tersebut. Lalu contoh penerapannya yaitu al-yaqinu la yazalu bisak, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Penerapannya, jika Anda yakin sudah berwudu lalu tiba-tiba ragu apakah sudah batal atau belum, maka hukum yang diambil adalah Anda masih dalam keadaan suci atau wudu belum batal, karena status sudah berwudu adalah keyakinan sedangkan batal adalah keraguan. Intinya adalah, ringkasan secara singkatnya yaitu dari kedua tersebut, qawaid dan fiqhiyah, yaitu secara bahasa fondasi atau dasar-dasar pemahaman hukum, dan secara istilah rumus atau prinsip umum yang merangkum berbagai masalah hukum Islam yang serupa untuk mempermudah penentuan hukumnya. Lalu sejarah perkembangan qawaidul fiqhiyah yaitu ia tidak termasuk secara instan, melainkan melalui proses kodifikasi yang panjang seiring dengan berkembangnya kompleksitas hukum Islam. Secara umum, para sejarawan hukum Islam membagi perkembangan kaidah fikih ini ke 4 fase utama. Yang fase pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan abad ke-1 sampai dengan ke-3. Pada masa ini, qawaidul fiqhiyah belum dibukukan secara khusus sebagai disiplin ilmu mandiri, namun benih konsep dasarnya sudah ada, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah SAW sering bersabda menggunakan kalimat yang singkat namun syarat makna. Sabda-sabda ini nantinya menjadi teks kaidah fikih itu sendiri. Contoh, hadis Nabi tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, yang kelak menjadi salah satu dari 5 kaidah utama fikih. Lalu pada zaman tabi'in dan imam mazhab, para imam mazhab, contohnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mulai menggunakan prinsip-prinsip umum untuk mewujudkan beristijad untuk menjawab masalah baru, meskipun belum disebut dengan istilah qawaidul fiqhiyah. Lalu yang kedua ada fase pembukuan dan kodifikasi awal pada abad ke-4 Hijriah. Dalam fase ini merupakan titik awal di mana kaidah-kaidah fikih mulai dikumpulkan dan ditulis secara terpisah dari kitab-kitab umum.
Yang pertama yaitu pemicu utamanya adalah meluasnya wilayah Islam sehingga banyak muncul kasus hukum baru. Para ulama membutuhkan rumus cepat agar tidak terjadi kontradiksi dalam fatwa. Yang kedua, tokoh pelopor. Ulama dari mazhab Hanafi, Imam Abu Thohir Al-Badabas pada abad keempat Hijriah mengumpulkan 17 kaidah penting dalam mazhab Hanafi. Yang ketiga yaitu kitab pertama. Langkah ini diikuti oleh Imam Al-Harwi. Beliau wafat pada 340 Hijriah yang menulis kitab khusus pertama berisi kumpulan kaidah fikih bernama Usul Al-Qarhi. Lalu yang ketiga ada fase keemasan dan kejayaan abad ke-7 sampai 10 Masehi. Ini adalah masa di mana qawaidul fikih mencapai puncak kematangan dan berdiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri serta secara mapan. Kitab-kitab kaidah fikih ditulis secara masif di berbagai mazhab. Pada abad ke-7 dan ke-8 lahir kitab-kitab monumental seperti Al-Abbasiyah wa Al-Nazair karya Ibnu Mujaim atau Hanafi dan Al-Qawaid karya Ibnu Rajab Hambali. Lalu pada abad ke-9 Imam Jalaluddin Al-Suyuti wafat pada 911 Hijriah dari mazhab Syafi'i menulis kitab legendaris Al-Asbah wa Al-Nazair. Di dalam kitab inilah dirumuskan secara matang 5 kaidah utama Qawaid Al-Khamsah yang menjadi fondasi seluruh hukum Islam. Lalu yang keempat ada fase kodifikasi modern, yaitu abad ke-13 Hijriah sampai tahun 1800-an. Fase ini ditandai dengan perubahan format kaidah fikih dari yang semula berbentuk teks pelajaran agama menjadi teks undang-undang resmi negara. Yang pertama yaitu ada momentum terbesar terjadi pada masa kekhalifahan Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1293 Hijriah sampai 1876 Masehi. Yang kedua yaitu ada pemerintah menyusun undang-undang hukum perdata resmi yang disebut Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Yang terakhir yaitu menariknya pada bagian pengantar mukadimah. Undang-undang tersebut dimasukkan 99 kaidah fikih sebagai landasan hukum positif negara. Hal ini membuat qawaidul fikih menjadi sangat praktis dan diakui secara konstitusional. Nah, di sini saya langsung saja akan membahas kaidah al-maqasid tajlibut tasir sebagai dasar utama dalam qawaidul al-fikih. Yang pertama yaitu ada pengertian qawaid al-khamsah. 5 pokok atau kaidah qawaid al-khamsah adalah 5 aturan dasar dalam ilmu kaidah fikih yang digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan menerapkan hukum Islam. Kaidah-kaidah ini bersifat umum dan dapat digunakan dalam berbagai masalah kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun 5 kaidahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada al-umuru bil muqasidiha, yang artinya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia dinilai berdasarkan niat atau tujuan yang melatar belakanginya. Niat menjadi penentu apakah suatu perbuatan bernilai ibadah atau tidak. Contohnya yaitu seseorang memberi uang kepada orang lain. Jika niatnya sedekah maka mendapatkan pahala, tapi jika niatnya untuk pamer tidak mendapatkan pahala. Semua itu tergantung niat dari seseorang tersebut. Yang kedua yaitu ada kaidah al-yaqnu la yazulu bi al-syak, artinya keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah ini berarti sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keraguan. Contohnya yaitu seorang yakin sudah berwudu lalu ragu apakah batal atau tidak,
maka wudunya tetap dianggap sah sampai ada bukti yang pasti bahwa wudunya batal. Lalu yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibu al-tasir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban agama. Yang keempat ada al-daru yuzal, artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan bahaya atau kerugian harus dicegah dan dihilangkan. Dan yang terakhir yaitu ada al-adatu muhahqamah, artinya adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu penentuan mahar pernikahan mengikuti adat daerah masing-masing. Lalu yang selanjutnya ada kaidah dan implementasi ad-dohru yazalu. Yang pertama ada ad-dororu aizalu bid-doror, yang artinya kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan. Contohnya yaitu penerapan kaidah ini adalah dalam kasus kulu, apabila seorang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak sanggup lagi bertahan dalam pernikahan, maka ia memiliki hak untuk mengajukan permohonan kulu kepada suaminya sebagai upaya untuk menghilangkan kemudaratan atas dirinya. Yang kedua yaitu ada yutamalud dororuh hosili ajli dorori ali, yaitu kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum. Contoh penerapan kaidah ini relevan ketika pemerintah masuk dalam ranah hukum privat, misalnya dalam menentukan dan mengawasi jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada keluarganya. Khususnya jika suami enggan memenuhi kewajiban tersebut, campur tangan pemerintah bertujuan untuk melindungi hak-hak anggota keluarga dari kemudaratan yang ditimbulkan oleh kelalaian pihak yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ada ad-dororu la yakunu qadima, yang artinya yaitu kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi. Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seseorang suami atau ayah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota keluarga lainnya, maka tindakan tersebut harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Langkah ini penting agar kemudaratan tidak berlanjut dan keselamatan keluarga dapat terjaga. Lalu yang keempat ada darul mafasidi alamin jalbil madafih, yang artinya yaitu menolak suatu kerusakan lebih diutamakan daripada menarik suatu kemanfaatan. Contoh penerapan kaidah ini adalah kasus mahasiswa semester awal yang berencana menikah padahal ia masih bergantung secara finansial pada orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan tidak membawa kemaslahatan, melainkan cenderung menimbulkan kemudaratan. Maka dalam konteks ini, menunda pernikahan merupakan pilihan yang lebih diutamakan untuk menghindari dampak negatif dari kemudian hari. Lalu yang ketiga yaitu ada 5 cabang kaidah al-adah muqahamah. Yang pertama yaitu ada istiqmanu sa'i haja yaji la amalah, artinya apa yang sudah terbiasa dilakukan mayoritas manusia bisa dijadikan hujah, yaitu maksud dari kaidah ini apa yang sudah terjadi adat kebiasaan di masyarakat selain ibadah harus menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat wajib menaatinya. Dasar hukumnya adalah yaitu jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Contohnya apabila tidak ada perjanjian
antara sopir truk dan kuli menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku. Kaidah kedua yaitu ada innama tak barola ada ida do torodat waholabat, yaitu adat yang dianggap itu hanyalah adat yang terus-menerus diberlakukan atau berlaku secara umum dalam masyarakat. Suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan dasar hukum, maka apapun yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu pun baik di sisi Allah, dan apa saja yang dianggap jelek oleh mereka itu pun jelek di sisi Allah. Contohnya, apabila seseorang yang berlangganan yang sudah terjadi kesepakatan kontrak selama setahun antar jemput jasa transportasi ojol atau ojek online, ketika ojol tersebut tidak antar jemput ke rumahnya selama seminggu tanpa ada konfirmasi, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pemilik platform digital tersebut. Lalu yang kaidah ketiga ada ibarat lali holiba bailasahalinadi, yaitu adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi, yang dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang terjadi. Contohnya yaitu menerapkan hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar. Maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan setempat. Lalu yang kaidah keempat ada kalmas roti sartolama rof, itu sesuatu yang telah dikenal urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksud kaidah ini adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah yang mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat bersama di awal. Contohnya yaitu sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang seperti disyaratkan dalam transaksi kesepakatan tidak tertulis. Nah, contoh yaitu transaksi jual beli batu bata bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli tanpa perlu kesepakatan di awal, karena sudah menjadi kebiasaan dan syarat tidak tertulis di masyarakat yang sudah dimaklumi semua orang. Lalu yang keempat yaitu ada kaidah umum aghlabiyah. Di antaranya kaidah ini yaitu yang pertama ada al-adah muhakkamah, yaitu kebiasaan dapat menjadi hukum. Contohnya yaitu uruf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kebiasaan memiliki posisi penting dalam hukum Islam. Dalam praktiknya hal ini terlihat dalam transaksi jual beli modern seperti penggunaan sistem digital dan akad yang dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan umum. Yang kedua ada al-ghalib ka al-muhaqqaq, yaitu yang dominan dianggap pasti. Contohnya yaitu fleksibilitas hukum Islam tampak dalam penggunaan kaidah fikih yang mempertimbangkan kondisi mayoritas untuk menghindari kesulitan dalam penerapan hukum. Dan demikian dalam kondisi ketidakpastian, pendekatan mayoritas digunakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian praktis. Yang ketiga
ada al-yakin la yazulu bi al-syak, artinya yaitu keyakinan tidak hilang karena keraguan. Prinsip ini berkaitan dengan upaya menjaga kepastian hukum. Keraguan tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan sesuatu yang telah diyakini keberadaannya. Penerapan kaidah ini terlihat dalam ibadah maupun muamalah, seperti dalam menjaga status kesucian atau kepemilikan. Yang keempat ada al-masyaqqah tajlibu al-tasir, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat memberikan keringanan dalam kondisi sulit. Nah, yang terakhir itu ada darul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih, artinya menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya yaitu menegaskan pentingnya pencegahan mudarat. Setiap aktivitas ekonomi harus menghindari unsur yang merugikan meskipun terdapat potensi keuntungan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan aspek kerugian harus lebih diutamakan untuk dicegah dibandingkan mengejar manfaat. Lalu yang kelima ada kaidah fikih muamalah, yaitu yang pertama ada aslu fil muamalati ibahatun illa ayyadullu dalilun ala ta'rimi, yang artinya yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya yaitu pada dasarnya semua praktek muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah seperti prinsip bebas riba, bebas gharar, dan tadlis tidak masir, bebas produk haram, dan praktek akad fasid atau batil. Lalu yang kedua yaitu aslu fil ridhodol mutaqidaini wa natijatuhumal tazamahu bit tafkud, yang artinya yaitu suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu akad tidak dianggap sah apabila salah satu pihak menjalankannya dalam kondisi terpaksa atau mengalami penipuan. Lalu yang kaidah ketiga ada la yajuzu li ahadin ayatasorrofa fi milkil khairi bili idni, yang artinya yaitu tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta. Berdasarkan kaidah ini, seorang penjual haruslah merupakan pemilik sah dari barang yang dijual atau minimal bertindak sebagai wakil penerima wasiat atau kuasa dari pemilik barang tersebut. Lalu yang kaidah keempat ada al-kharaju bid-doman, yang artinya manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian. Kaidah al-khajaru bi al-daman yang bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Aisyah RA menyatakan bahwa keuntungan suatu barang sejalan dengan tanggung jawab atas risiko kerugian atau cacatnya barang tersebut. Lalu yang kaidah terakhir, kaidah kelima ada al-aqdul batilul la yaqbalul ijazah, akad yang batil tidak menjadi sah karena diperbolehkan.
Contohnya yaitu akad yang batal dipandang tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Dengan demikian, akad tersebut tetap tidak sah meskipun salah satu pihaknya menyetujuinya. Lalu yang kaidah terakhir, saya akan membahas kaidah-kaidah umum dalam skala prioritas, yaitu yang pertama ada wala tasbul ladina yad'una min dunillahi fayasubul la'alla adwan bi khairin ilmi. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Contohnya yaitu ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua tindakan yang perlu dilakukan itu bisa menyebabkan akibat yang lebih negatif secara fisik. Mengkritik berhala jelas menunjukkan penolakan terhadap kemusyrikan. Tapi Allah melarang tindakan itu justru membuat orang-orang musyrik membalas dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu ada amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum. Artinya, apabila aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis ini mengatakan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan kemampuan manusia. Tidak semua orang memiliki kondisi, waktu, tenaga, atau kesempatan yang sama dalam menjalankan suatu perintah. Lalu yang kaidah ketiga yaitu ada darul mafasidi muqaddo ala jalbil masolih. Artinya, menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya yaitu jika seseorang ingin menghadiri suatu acara keagamaan yang sangat bermanfaat, namun ia sedang sakit dan dokter menyarankan untuk banyak beristirahat, dalam keadaan ini menjaga kesehatan lebih diutamakan daripada memaksakan diri menghadiri acara tersebut karena dikhawatirkan penyakitnya semakin parah. Lalu yang kaidah terakhir yang kelima yaitu ada al-wajibu muqadda alal mandub. Itu artinya perkara yang wajib didahulukan daripada perkara yang sunnah. Contohnya yaitu seseorang sedang menjalankan sholat sunnah lalu iqomah sholat fardu dikumandangkan. Dalam keadaan ini ia harus menghentikan atau menyelesaikan sholat sunnahnya dengan cepat untuk mengikuti sholat fardu berjamaah. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai definisi dari qawaidul fiqhiyah, baik secara bahasa ataupun istilah, secara terminologi ataupun etimologi, lalu ada sejarah qawaidul fiqhiyah, dan yang terakhir kaidah-kaidah pokok. Mungkin semua materi itu sudah saya jelaskan, lalu saya pamit undur diri karena telah menyelesaikan tugas video ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya memiliki banyak salah percakapan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.